Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adi Agung Mahkota Andrum di Cantigi Channel. Oke, hari ini kita berkesempatan mau membahas bagaimana caranya mempertahankan varigata, teman-teman. Nah, sebenarnya varigata ini sendiri itu tergantung dari terah indukannya. Jadi varigata yang bagus itu didapat dari indukan yang bagus juga. Karena bagaimanapun juga terah yang bagus itu akan mendapatkan kualitas yang sangat-sangat bagus di biji-biji atau anakan-anakannya. Nah, maka dari itu ada teman atau sahabat Cantigi Channel yang bertanya bagaimana cara mempertahankannya. Nah, untuk kali ini kita akan mengupas tuntas caranya. Nah, yang pertama yaitu kita biasanya lihat dulu tempat untuk perawatannya. Kalau perawatannya itu kurang sinar matahari atau pencahayaannya itu kurang, maka varigatanya itu nanti bisa hilang atau bisa cuma kabur-kabur saja warnanya, tidak cerah. Nah, maka dari itu tempat itu juga sangat penting atau faktor pendukung untuk menjadikan varigatanya itu bagus. Terus yang kedua yaitu perawatan harian. Dalam arti pertama penyiraman, yang kedua pemupukan, ya kan? Terus yang ketiga itu cara meletakkan tanaman tersebut. Diusahakan dalam perawatan harian itu jangan sampai, kalau dijemani varigata itu jangan sampai tanaman itu dehidrasi atau kekurangan cairan, karena biasanya varigata yang ekstrim bila mana tanaman itu dehidrasi atau kekurangan air, maka dia akan ngeblank atau kebakar lah, kalau bahasa di Jemaninya nanti daunnya kebakar coklat-coklat, itu karena dehidrasi di tanaman itu sendiri. Terus dalam perawatan sendiri di Jemani itu dalam pemberian pupuk kalau bisa diusahakan rutin, karena nanti dalam perawatan yang rutin terus dalam pemupukan yang rutin itu akan berpengaruh ke kualitas tanaman tersebut. Terus yang terakhir yaitu dalam peletakan. Nah, diusahakan sirkulasi udara itu benar-benar lancar sirkulasinya udara. Jangan sampai nanti sirkulasi udara tapi peletakannya di dekat dengan tembok, maka nanti dia karakternya juga akan berubah, warna daunnya pun atau di varigatanya itu nanti juga akan tidak seimbang. Nah, nanti ada beberapa contoh tanaman-tanaman yang dekat dengan tembok dan ada yang benar-benar pas di tempatnya pas, terus setelah itu pencintarnya juga pas. Nah, untuk kali ini kita ada beberapa contoh ya teman-teman ya, beberapa contoh yang memang benar-benar bisa membuat varigatanya itu lebih bagus atau lebih keluar. Nah, contohnya ini teman-teman, ya, ini pada saat kecil ini ya, dia varigatanya bagus, ini bagus ya teman-teman ya. Terus setelah itu ini tidak sengaja kita taruh di dekat tembok atau yang kekurangan sinar matahari. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 daun ini varigatanya
sudah mulai pudar atau sudah mulai hilang. Nah, setelah kita pindah ke mana? Ke tempat yang pencahayaannya pas atau penempatannya pas, itu variegatanya itu muncul lagi, diimbangi dengan media tanam yang pas juga. Karena media tanam itu nanti akan sangat berpengaruh banget teman-teman, sangat berpengaruh banget di kualitas tanaman juga. Maka dari itu Mahkota Anthurium memberikan solusinya yaitu menggunakan media tanam yang pas untuk tanaman tersebut. Nah, contohnya ini teman-teman ya, ini media tanamnya sudah pas, tapi karena pencahayaan dan penempatannya kurang tepat, jadi warnanya kayak gini. Nah, setelah kita pindah ke tempat yang tepat dan medianya juga pas, itu juga sangat subur. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Nah, ini contohnya kita menggunakan media yang pas, akarnya juga putih, daunnya juga juga subur, sehat. Nah, itu contoh media yang pas. Variegatanya pun dia juga sudah mulai keluar bagus teman-teman. Dia penyebaran variegatanya dia merata. Setelah itu karakternya juga bagus. Karena ini kemarin itu ditaruh di sirkulasi yang kurang pas, ini jadi tangkainya memanjang. Itu karena sirkulasi udara dan pencahayaannya kurang pas. Nah, itu saja. Nah, setelah itu seharusnya ini juga sudah waktunya repotting. Nah, maka dari itu kita akan merepottingnya terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman ya, ini mau kita repotting menggunakan media super mahkota Anthurium teman-teman. Nah, media mahkota Anthurium ini sendiri itu dengan komposisi pakis oven, kelenteng oven, sekam fermentasi. Jadi sebelum di oven, pakisnya itu kita fermentasi dahulu. Fermentasi terlebih dahulu, setelah itu kelentangnya juga kita fermentasi. Nah, setelah difermentasi, kita oven itu untuk berfungsi untuk mematikan jamur-jamur yang ada di media tersebut. Nah, setelah di oven, setelah itu baru kita kasih hormon, yaitu hormon yang khusus di pembuatan media super mahkota Anthurium. Nah, maka dari itu kita menggunakan media super biar pertumbuhannya dan variegatanya tetap stabil. Nah, untuk harganya sendiri, itu untuk ukuran 3-4 kilo seperti ini kita bandrol harga Rp50.000. Jadi bagi teman-teman yang pengen order, nanti bisa order di Mahkota Anthurium di nomor WhatsApp admin kita, yaitu di nomor HP 083823777186 teman-teman. Nah, ini nanti yang mau order. Oke, kita lanjut lagi, kita repotting tanaman yang memang harus benar-benar direpotting. Kita menggunakan media super mahkota Anthuriumnya ya teman-teman ya. Kita gunakan. Nah, kita pindah pot yang lebih besar lagi. Nah, kita menggunakan ini pot 15 ya teman-teman ya, pot 15 nanti biar pertumbuhannya jauh lebih normal lagi. Oke, jadi untuk media yang ini teman-teman, kita ulangi, untuk media yang lama itu tidak perlu dibuang teman-teman, tidak perlu dibuang atau dibongkar. Nah, kita cuma tambah saja kalau dijemani. Nah, kayak gini kita tambahkan saja, kita repotting, itu juga sudah cukup. Karena nanti bagaimanapun juga kalau kita membongkar akar nanti akan berpengaruh ke pertumbuhan daunnya. Nanti daunnya bisa mengecil karena ini beradaptasi di pot baru atau di tempat baru lagi. Tapi yang harus diperhatikan yaitu tetap media tanamnya teman-teman. Media tanam yang cukup, media tanam yang pas itu akan berpengaruh ke hasil kualitas tanaman tersebut. Kita repotnya kayak gini. Nah, ini juga tampilannya sudah berbeda ya teman-teman ya, antara tadi menggunakan pot kecil dan menggunakan pot yang besar. Nah, jangan lupa teman-teman, untuk penanaman jemani sendiri itu diusahakan minimal sama dengan bibir pot. Nah, ini kayak gini bibir pot.
Nah, biar tetap kelihatan sangat bagus. Nanti akarnya itu kalau akar di jemani, nanti dia akan mencari media tanam beradaptasi dengan tempat yang baru. Nanti ini akarnya akan turun ke media tersebut, tidak perlu dipendam ya teman-teman ya. Nah, jadi gini. Nah, jadi untuk mempertahankan variegatanya sendiri yaitu membutuhkan media tanam yang tepat. Nah, itu rahasia di mahkota anthurium. Contohnya ini teman-teman. Contohnya ini dia tetap yang menggunakan dari kecil menggunakan media super mahkota anthurium, penempatan tanamannya pas, pencahayaannya pas, dia akan lebih stabil seperti ini. Dia dari daun kecil itu variegatanya stabil sampai atas teman-teman, sampai atas. Nah, itu kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ini yang dari kecil sudah menggunakan media super mahkota anthurium, terus dia juga pencahayaannya pas, sirkulasinya udara juga pas, dia variegatanya akan jauh lebih stabil. Nah, terus ini contoh kemarin yang paling bawah itu tempatnya sudah pas tapi penyinarannya kurang pas. Nah, jadinya yang bawah hijau, tapi yang sekarang karena sudah tak pindah di atas itu variegatanya alhamdulillah teman-teman sudah mulai terlihat bagus. Nah, ini perubahan-perubahan di anthurium ya untuk mempertahankan warna variegatanya. Nah, ini ada juga ini bonggol yang memang benar-benar pas di segala perawatannya. Pencahayaannya pas, medianya pas, terus setelah itu sirkulasinya pas, itu variegata, terus pertumbuhan daunnya itu benar-benar sangat stabil. Ini daun pertama, ini daun kedua teman-teman, ini daun pancing. Nah, kelihatan benar-benar sangat stabil. Jadi media super mahkota anthurium ini sendiri sangat cocok dan sangat bagus untuk perawatan bonggol splitan jemani teman-teman. Nah, mungkin ini yang besarnya pun, ini yang besar ini harus cuma nambahan ya teman-teman ya. Ini variegatanya dulunya hilang, dulunya cuma nyiprit-nyiprit saja, tapi sekarang sudah mulai keluar. Nah, karena ini potnya sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan ukuran tanamannya. Nah, setelah itu karena medianya juga menyusut, maka kita cuma perlu menambahkan saja, tidak perlu membongkar. Kita tambahkan saja teman-teman, tambahkan karena dia sudah terlalu menyusut banget medianya. Nah, kita tambahkan seperti ini menggunakan media super mahkota anthurium. Nah, kita tambahkan saja seperti ini. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, karena dia sudah mulai belajar jadi induk teman-teman, walaupun nanti ini belum jadi. Nah, ini dalam penanamannya itu seperti ini. Nah, diusahakan dalam penanaman apapun itu kalau bisa rata dengan bibir pot atau lebih tinggi sedikit dengan bibir potnya. Nah, ini jauh lebih bagus. Nah, jadi jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tanaman-tanaman berkualitas, tanaman-tanaman yang bagus, dan untuk mempertahankan variegata yang yang bagus juga, itu media tanamnya. Nah, maka dari itu bagi teman-teman yang mau order bisa WhatsApp di nomor HP admin kita, yaitu di nomor HP 083 823 777 186. Nah, mungkin segitu saja mungkin tip dari saya, yaitu cara mempertahankan warna variegata dan mendapatkan variegata yang sangat bagus. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Santigi Channel untuk mendukung channel kami. Nah, bila mana ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin segitu dulu, saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.